Saudaraku, Anda pasti mengenal atau pernah mendengar nama Martin Luther King Jr. Dia adalah seorang pendeta gereja baptis di USA, tetapi ia lebih populer sebagai seorang tokoh aktivis gerakan hak-hak sipil, khususnya kaum kulit hitam di Amerika Serikat dari tahun 1954 sampai 1968. Ia sangat disegani dan dihormati karena perjuangannya dengan cara non-kekerasan dan meminta semua orang, khususnya mereka yang berkulit hitam, untuk tetap menghargai dan menghormati pemerintah berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Martin Luther King Jr. sangat terinspirasi dan termotivasi dengan perjuangan aktivis perdamaian dari India, yakni Mahatma Gandhi, yang mewarnai perjuangannya dengan nilai-nilai ajaran Yesus. Suatu waktu, Martin Luther King Jr. berpidato di depan pendukungnya. Ia bertanya kepada mereka, "Apa yang Anda akan lakukan untuk mengasihi musuh Anda?" Mendengar pertanyaan demikian, maka semua orang yang mendengarnya terdiam. Saya percaya bahwa Anda pun akan sangat sulit untuk memberi jawaban atas pertanyaan tersebut dengan tulus dan jujur, dan akan semakin sulit apabila orang yang Anda pandang sebagai musuh sedang berdiri tepat di samping Anda saat pertanyaan ini diajukan. Tentu Anda berpikir, musuh itu tidak patut atau tidak layak untuk dikasihi? Yang pantas untuk dilakukan terhadap seorang musuh adalah disingkirkan atau kalau bisa dibinasakan. Tetapi Martin Luther King Jr. menegaskan, ketika kita punya kesempatan untuk mengalahkan musuh kita, maka itulah saat yang tepat bagi kita untuk tidak melakukannya. Saat musuh kita tidak memiliki daya di hadapan kita, maka itulah saat yang tepat bagi kita untuk mengulurkan tangan kita, merangkulnya dengan kasih sayang, menolongnya dan menyelamatkannya. Saudaraku, betapa Daud mendapat kesempatan yang begitu baik untuk menuntaskan masalahnya dengan orang yang membuat dirinya menderita. Daud menjadi seorang pelarian yang terus-menerus mencari tempat persembunyian yang aman dari kejaran Raja Saul. Goa En Gedi menjadi kesempatan yang terbaik bagi Daud untuk menyelesaikan semua masalahnya. Namun apa yang terjadi? Justru di Goa En Gedi kebencian dalam diri Daud diubah oleh Daud sendiri dengan tindakan pengampunan. Di Goa En Gedi inilah Daud mengubah rasa dendamnya menjadi kasih sayang yang tulus. Di Goa En Gedi inilah Daud berseru, "Ada orang yang telah menyuruh aku untuk membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." 1 Samuel 24 ayat 10. Di Goa En Gedi, Daud menggunakan kesempatan yang terbaik baginya untuk mengalahkan musuh, namun yang ditunjukkan adalah cinta dan pengampunan. Saudaraku, mungkin Anda pernah mengalami tindakan yang sangat menyakitkan dari seseorang. Betapa hati Anda berharap untuk mendapat kesempatan membalas dendam atas perlakuan yang menyakitkan itu. Bisa jadi Anda mendapat momen yang tepat untuk menuntaskan rasa sakit hati Anda. Tetapi saya mau bertanya kepada Anda sebelum Anda bertindak. Apakah untung yang Anda dapatkan ketika Anda membalaskan rasa sakit hati Anda dengan mencederai atau membunuhnya? Justru di saat Anda membuka pintu maaf dan melupakan semua hal yang sudah dia lakukan terhadap Anda, saat itulah Anda menjadi bintang baginya. Betapa orang itu akan berutang budi terhadap Anda dan tidak akan dapat membayarnya. Ya, betapa Anda telah menumpuk bara api di atas kepalanya dengan memberi maaf, sebab hal itu akan membuat dia malu atas dirinya sendiri. Karena itu, benar apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Matius 5 ayat 46-48. Ya, kesempurnaan hidup itu terletak dalam tindakan mengampuni. Dan Anda harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni, dan karena itu kita pun harus mengampuni. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.